Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teguh Hanif Waalaikumsalam. Alwi Fatani. Nama lu panjang banget nih. Ya, panggil Hanif Fatani boleh. Nama lu apa? Teguh itu apa? Teguh itu Teguh, berarti ras Aceh ya? Bukan ras sih, apa sih istilahnya ya? Dari Aceh ya? Orang ya, Aceh. eh, istilahnya apa ya? Bukan istilah sih. Darah biru lah. Wih, darah biru. Keren sih istilah darah Ya, biru. ya itu kan dulu. Kalau sekarang mah udah Biasa aja ya. embe aja. Kalau cewek apa kalau cewek? Kalau perempuan? Kalau kalau cewek cut. Cut. Oh iya, cut. Hmm. Gua itu ya, Tengku. Kalau Tengku itu dari mana sih? Nah, kalau Tengku itu, nah itu beda. Kalau di Aceh ada di mana tuh di Medan. Ini setahu Mm-mm. gue ya. Kalau di Ya. Medan itu tengkunya itu, ya kalau nggak salah sama deh kayak gue gini, tekunya sama gitu. Tapi Mm-mm. mereka bilangnya tengku. Tapi kalau tengku di Aceh itu tuh buat ulama. Ulama. Oh Heeh. iya 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 iya. Jadi kayak Pantesan jadi gua kayak gua pernah lihat nama ulama Tengku. nah, itu tuh kalau kalau di Aceh ya. Kalau di Aceh itu panggilan kayak apa ya? Panggilan hormatnya lah gitu. Oh iya, paham gua. Ah, nah iya. Mantap mantap. Berarti nama lo Teku ya? Teuku. Pakai U. Kak. Teuku. Tapi baca teku. Oh, namanya panjang Teku Teku. Oke. Hmm, Teku Hanif Alwi Fatani. Hanif itu ya, artinya baik ya? Iya gak sih? amin. Ya, yang lurus. Ya, jangan ada ya Hanif ya. Iya benar benar benar. Hmm. Pasti orang Hanif nih orang-orang baik ini biasanya kalau di gua tuh gitu. Berapa? Orang-orang Hanif itu berarti orang yang baik, orang yang Oh, Hanif. amin, amin. Amin. Ferdi juga baik ke orangnya. Amin, gue Ferdi artinya apa sih? bayar. Ferdi artinya apa ya? Nggak ada, nama gue tuh nggak tahu nggak nih. Ya mungkin orang tua gue pakai nama gue dengan arti yang orang tua gue tahu lah ya. Sebenarnya gue juga nggak tahu nama gue tuh apa artinya. Gak Nanti, pernah nanya. hmm? Ah, udah nanya Hmm, tapi kata orang tua nggak tahu. oke. Yang ya nama itu doa tapi ya kita sudah diberikan nama sama orang tua kita, ya kita harus memakai nama itu sebaik mungkin karena nama yang telah kita embankan, yang kita dikasih dari orang tua ya kita harus pakai gitu. Ya, Malah itu kalau harapan misalnya mereka. misalnya nama lu nih Hanif nih, nama lu Hanif, tapi lu dipanggilnya eh misalnya siapa ya? Panjul. Nah, kan apa ya? Itu namanya sudah keluar dari koridor amanah dari orang tua lu. Kalau nama lu sebenarnya Oh, ya lu pakai Hanif gitu. Kecuali lu izin, eh ibu bapak saya izin ya. Eh, aku izin nih pakai nama panggilannya nggak dari yang ayah ibu kasih, tapi teman-teman lebih nyaman pakai nama yang ini. Aku dipanggil Panjul biasanya di sekolah. Nah itu kan sungkeman dulu ya istilahnya lah ya. Sungkeman oh, izin dulu, kalau emang diizinkan ya boleh, tapi kalau nggak diizinkan ya nggak boleh lah gitu. ya. Sebenarnya gue setuju sih sama pendapat lo yang itu. Ya Setuju. Karena ya itu, orang tua tuh ketika ngasih nama, pasti itu ada harapan di situ. betul Pak. Pengen mau jadi apa anaknya ke depannya. Makanya kalau misalnya dipanggil yang nggak sesuai dengan nama kita ya kita harus izin sebenarnya sama orang tua. Itu Bener sih, adabnya. bener. Ya Iya, kan? ada bener sih, bener. Adabnya kan? Iya, betul, betul, Oke, betul. ya gitulah. Nama lu unik sih menurut gua. Alwi itu apa? Alwi. Alwi itu nama bapak gua. Oh, oke. Siap, siap, Hmm. siap. Fatoni itu dari kata Fatona ya? Atau Nah, bukan? kata bapak gua sih, ya itu sebenarnya nama keluarga, tapi nggak pernah Oh, pakai. Tapi apa? eh, Keluarga atas atas gue tuh nggak pernah pakai, kalau nggak salah nama Fatani nah, ini. Iya, dan Fatani ini katanya sih diambilnya dari kata Fatona, wah, cerdas. mantap, mantap. Emang cerdas sih lo. Ya kalau nggak cerdas nggak B bakalan aja masuk sih, ke dokteran. B aja sih, biasa aja. Orang orang kedokteran ya menurut gue ya, sebenarnya tuh iya, iya cerdas ya. Eh bukan bukan. Maksud gue ada bedanya pinter sama cerdas. Iya, itu Nah, berarti itu sudah bisa membedakan antara pinter dan cerdas gitu. eh gimana ngomongnya? Maksudnya gini.
Berarti lu sudah bisa membedakan. Kan lu tadi bilang sebenarnya orang pintar dan cerdas tuh gini. Berarti kan Iya nggak sih. ada perbedaan antara arti pintar dan cerdas. Coba Iya. dijelaskan ya. Cuma cerdas itu ya apa ya, lebih lebih tahu aja gitu. Kalau menurut gue tuh kalau pintar itu tahu ilmunya. Kalau Ya, cerdas itu tahu apa yang harus dilakukan gitu. Dia dengan tahu, ilmu yang udah didapat. ya bisa 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 Hmm. kayak gitu. Ya. Dan jadi anak kedokteran gak harus pintar sih sebenarnya. Gak harus yang kayak harus tahu ini tahu itu semua segala macam gitu. Ya. Ya, masa ini sebenarnya ini pendapat gue aja sih. Ah. Kayak kita tuh ini sistem apa ya? Waktu kita ujian nasional dulu misalnya gitu. Ya, oke. Paham. eh Ya. ini kok jadi kok Ya, nggak topiknya jadi apa-apa. Kita apa lah ngalir. ya? Oke oke, ngalir aja ya. Ah, Kayak kita kalau misalnya mau masuk ke kedokteran ini gitu, terus kita nilai IPA-nya tuh harus bagus semuanya gitu, nggak harus biologi, fisikanya, kimia, iya nggak sih? iya, Dulu betul. gitu nggak sih? Ya kan? Sepakat Sampai gua. dia nilainya paling Sepakat. besar gitu. Padahal padahal penerap ketika nanti jadi dokter, nggak ilmu itu nggak dipakai semuanya. Betul. Biologinya aja pun ya biologi manusia, nggak ada yang sampai tumbuhan semua segala macam gitu. Karena ini kan gua kan anak biologi juga ada ya di Nah, kampus gua di FMIPA. Ya mereka belajar biologi tapi cuman cakupan itu hewan tumbuhan. Benar dari kata lu, kalau dokteran itu lebih ke manusia kan. iya, Nah mereka kita nggak, cuma beda. kalau sebaliknya mereka tuh nggak belajar manusia. Iya, Iya kan? kita cuma beda itu doang. Kalau gue pelajarin manusianya, ya kalian belajarin lingkungannya gitu, Nah, aspek non lingkungan, manusianya aspek gitu. yang mendukung Iya, manusia gitu kan. gitu. Iya, sepakat gua. Sepakat. Ternyata dilurusin Sama, kita tuh sama anak, sama. anak FK gitu. Iya, Itu sama-sama anak itu jadi sama. mahasiswa biologi, benar. Anjay. Berarti lebih luasan, sebenarnya lebih luasan biologi ya cakupannya daripada kedokteran. Menurut lo gimana? Tanya tuh. Maksudnya Cakupan gimana? pelajarannya yang dipelajari di Oh, logosnya itu kehidupan atau oh, baik, atau yang gua tangkep itu biologi emang lebih luas, tapi ya buat detailnya itu ya kedokteran lebih mendalam kan oh gitu. iya, Kedokteran kan ya iya. belajar organ manusia, belajar tentang manusia lah, Mm, morfologinya, fisiologinya, terus apa lagi ya, ya, banyak lah logi-loginya betul, betul, betul. gitu. Betul, betul. Apa Kalau ya, biologi ya luas luas, semuanya tapi sampai bisa lebih detailkan, ada pelajaran genetika, ada pelajaran hmm, biologi, ada pelajaran ya banyak lah tugas dan lain-lain ya, hmm, tapi ya cakupannya itu ya tumbuhan hewan kan, iya, bukan ke manusia. Mereka iya. bahkan gua tanya, lu belajar tentang manusia gak sih? Misalnya alat tubuh manusia kayak paru-paru, nggak belajar. Cuman Hmm, paling belajar itu ya nggak belajar. Gua belajar di FMIPA kan, gue kan fisika kan juga dapat biologi umum ya di kuliah. Gue belajarnya biologi umum tuh ya sekedar tentang tumbuhan hewan lagi gitu. Palingan lingkungan, nggak belajar hmm. manusia. Ternyata ya belajar manusia itu ya di kedokteran, ya kan? Ya. Jadi maksud gue tuh apa ya? Jadi anak dokter tuh bukan berarti kayak dipandangnya pinter gitu, enggak. Yang penting cerdas aja. Sebenarnya di semua semua tempat sih. Mau Ah, ke dokter mau segala macem gitu. oke, berarti Iya definisi gak sih. pinter dan cerdas menurut lo apa? Kalau ya udah, kalau pinter itu tuh emang tahu ilmunya gitu, nguasain ilmunya gitu. Ya, Tapi kalau emang cerdas itu nggak cuma dia bisa nerapin ilmunya dengan baik gitu loh, maksudnya dia bijak gitu, dia bijak tahu oh, kapan menerapkan ilmu itu, kapan ngelakuin ini, kapan ngelakuin hal itu gitu. oke, oke, Seperti oke. itu sih. Dan Berarti semuanya sih sebenarnya, jadi kayak ya udah, berarti kedokteran cerdas itu biasa aja sih. lebih bagaimana kita bisa memakai ilmu tersebut di suatu kondisi ya. Berarti kita bijak dalam berilmu ya. Tuh. Mantap, mantap, mantap. Nanya-nanya tentang itu ya, tentang lu kan kedokteran ya, pasti nggak jauh-jauh juga dari tentang kesehatan. Lu berarti belajar juga tentang medis kan, tentang farmasi Ya, juga belajar ya? Belajar gak sih farmasi? far, eh, bukan farmasi sih bilangnya. Apa tuh Eh, lebih tepatnya? fa- farmasi itu bukan, beda. Kalau farmasi kan ini nanti dia jadi apoteker kan. Ya, ya, oke, oke. Nah, Betul, Pak. eh,
kalau gua kedokteran itu belajar obatnya aja. Oh, Tapi belajar kayak obatnya aja. Oke, oke. belajar. Benar. Tapi belajarnya tuh cuma kayak tahu, oh ini obat ini gunanya buat apa gitu. Oke. Dosisnya yang diperlukan itu berapa gitu. Sekedar gitu Oh. doang Ya, kan. ya, ya, paham, Sama. gua paham, Nah, paham. tapi kalau kayak farmasi itu mereka lebih Yang ke ini meracik. kan. Meraciknya, Berarti, zat-zatnya berarti apa. anak farmasi itu emang kimianya kental banget ya. Iya. Oke, oke, oke. Ya, paham, 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 paham. Berarti di kedokteran itu belajar obat-obat aja, Apa? berarti lebih ke efek obat ini apa, Ya. penggunaannya gimana. Itu wajib lah dokter pasti. Itu kan, Mm. belajar. Terkait dengan kondisi kita nih di Indonesia nih, apa ya, nggak selesai-selesai gitu, ada, nggak ada jalan solusinya gitu di Indonesia ini. Ini COVID lama-lama semakin menanjak gitu. Menanjak seperti X, Y sama X pangkat X doang ya, bukan X pangkat dua. Waduh, udah Kalau X, lupa. kalau X pangkat 2 kan gini dia, Oh iya iya iya. eksponensial. Naik ya. Jadi dia Y sama dengan X gitu, linear gitu ya, naiknya Iya. gitu. Dan gak turun-turun gitu kan. Entah Nah, kenapa. kenapa nih? Aduh, ada masalah apa sih di Indonesia ini sehingga COVID ini ya, apa ya? Ya gitu. Ngerasain gue juga kayak gitu gitu loh. Gimana ya? Gue nggak tahu sih. Ini sebenarnya salahnya di mana? Maksudnya mungkin nggak bisa nyalahin gitu siapa gitu yang salah gitu. Mungkin dari masyarakatnya, iya. Ya, Bisa jadi, iya. Eh, Masyarakatnya kayak masih suka ngumpul kadang. Maksudnya gini, kita sekarang ini kan emang lagi bahaya nih pandemi ini, gitu ya, kan. Nah, tapi masih ada gitu yang berani, walaupun udah pakai jaga jarak ya, udah pakai ya. masker, Udah udah tiga cuci m tangan lah segala macam. istilahnya. Iya, 3M ya. Nah, tapi tuh tapi masih aja gitu ngumpul tapi dengan tujuan yang bukan emang ada esensinya gitu ya. Kita ngumpul cuma nongkrong gitu. Maksudnya ini Ya, kan lagi gawat pandemik nih ya. Maksudnya kalau menurut gua tuh kalau emang mau ngumpul emang yang ada esensinya gitu, yang emang urgent gitu. Nah, masalahnya adalah yang gue tahu ya, yang gue juga dengar-dengar dari teman-teman gue semuanya gitu kan, gue ngeliat di medsos lah gitu kan, ya. orang segala macam. Nah, mereka tuh ngumpul tapi nggak ada tujuannya. Itu satu. Hmm, Mungkin di masyarakatnya satu itu ya. ya, oke. Yang yang kedua pemerintahnya masih kurang mungkin ya, mungkin. Ini ntar kena UU ITE enggak. Kalau menurut gue mungkin pemerintahnya masih agak cukup kurang tegas sih Ya, dalam oke. menghadapi Kalau ini. itu gue sepakat. Ah, um, Kurang tegasnya ya itu sebenarnya dari awalnya sih, dari awal banget bulan-bulan bulan apa tuh? Bulan Maret, Hmm. April. Nah, kalau misalnya dari bulan Maret, April itu kayak kita udah benar-benar udah perlakuin peraturannya semua segala macam dari awal tuh PSBB udah misalnya udah di lockdown segala macam. Tapi pemerintahnya sendiri pun emang udah siap gitu kalau misalnya kayak apa ya? Kalau sekarang permasalahannya ke ekonomi ya. Ya, Mungkin betul. seharusnya nah eh, ini kan yang sering dijadiin apa ya dasar mereka kenapa akhirnya PSBB dilonggarin semua segala macam. Nah, Ya, harusnya tuh apa ya? Pemerintah tuh juga harusnya emang udah siap gitu sama kejadian kayak gini. Ketika emang masyarakatnya bermasalah terhadap ekonomi, nah si pemerintahnya ini udah siap gitu untuk ngebantu ngedorong gitu buat ekonominya tetap stabil tapi PSBB-nya masih berjalan gitu. Nah, sekarang kan kayak gini kan kasusnya udah melebar banget kan. ya udah ribet banget ya. Udah Angkanya makin tinggi gitu, kematian di mana-mana gitu. Kemarin juga ada di komplek gue Fer, ada yang kena, pas ada di di komplek gue nih ada yang kena mertuanya apa kayak gitu, wah sedih ya. banget. Tapi emang yang kena sih emang yang lebih banyak itu angkanya emang orang-orang yang ini yang udah punya penyakit bawaan gitu. Oh, maybe. Emang Dan adanya ada faktor usia juga gitu. pandemi Emang ini lebih berarti rentan. meningkatkan apa ya, potensi meninggal dunia ya, jadi bisa jadi ya, karena ada Hmm, bawaan dan ada ya virus COVID ini, jadinya ya itu. Kan ya, gejala COVID kan itu ya, di tenggorokan nggak sih, di pernapasan kan ya, gejala COVID. ya dia
inspeksi saluran pernafasan ya. Ya, betul Tapi kan. dari jurnal-jurnal yang gue baca itu sebenarnya COVID ini bisa sistemik gitu, Apa bisa tuh maksudnya? sampai sistemik. Oh ya, sistemik itu maksudnya dia bisa nyebar sampai ke seluruh tubuh. Oh, iya, iya, oke. Nah, jadi ngefeknya banyak gitu, nggak cuma sampai di paru-paru doang. Sebenarnya kan efeknya yang awal-awal diketahui itu di paru-paru. Jadi Ya, kayak kalau nanti ngelihat dari ronsennya itu kelihatan lah ada lah pokoknya. hmm, Kelihatan lah. Nah, tapi hasilnya ya. ya hasilnya kelihatan. Nah, tapi ada lebih lagi. Gue lupa deh, penyerangnya ke bagian mana gitu. Pokoknya bahaya deh. Sebenarnya emang bener-bener ini nggak cuma di pernafasan aja. Gitu. Berarti emang itu udah akut kali ya, udah penanganannya juga kurang, terus juga kurang aware mungkin dianya ya bisa aja jadi sistemik itu virus itu kan. Iya, tapi itu mungkin lebih ke kekebalan tubuhnya lagi Ya, juga sih. iya, betul Kalau itu. misalnya kalau emang tubuhnya emang kuat gitu dalam menghadapin virusnya, mungkin nggak bakal sampai sistemik. Paling cuma ya, itu kan beberapa orang kan yang kena COVID ini ya cuma apa ya, cuma apa kayak sesak doang, tapi habis itu udah hilang gitu kan. Tapi ada juga Ya, yang sampai parah, sampai harus pakai tabung oksigen segala macam, sampai akhirnya ya udah wafat. mm, Nah, masalahnya apa lagi ya? Tadi udah masyarakat semua segala macam. Ya itu sih, menurut gue sih itu ya penanganannya yang masih kurang. Kalau dari segi tenaga kesehatan sih sebenarnya kayaknya emang udah maksimal deh iya, yang gue gue yakin. tahu. Gue yakin kalian tuh kedokteran, ke Ya. medis itu udah maksimal banget, gue yakin banget. Karena udah banyak dokter yang jadi korban dari COVID ini kan. Hmm. Pasti udah maksimal, gue yakin banget kalian tuh udah maksimal. Dan dengan tidak kejelasannya pemerintah ya dalam menangani ini membuat sebenarnya ya kalian kehilangan kesabaran juga para medis, gue yakin. Ya. Sebenarnya apa ya, kan medis itu kan ID itu kan apa ya, nggak pengen banget ya kita itu di Indonesia herd immunity, ya gak? Ya. ID itu paling apa ya, anti lah, bukan anti sih, paling nggak mau kalau emang nanti ujung-ujung kita harus herd immunity gitu. Hmm. Tapi di sisi lain pemerintah ini nggak ada kejelasan, Ya. ketidaktegasan ini, tidak ada kepastian lah. Kalau kata dokter Tirta ya, itu kita ini nggak ada ketidakpastian gitu. Pemerintah ini mau ngapain gitu? PSBB lagi, dilonggarkan lagi, terus juga ya apa ya, banyak lah kejadian yang nggak jelas gitu. Yang misalnya pakai masker, dulu misalnya nggak usah pakai masker, sekarang dulu lagi pakai masker yang cuma buat medis doang. Terus lagi berapa bulan kemudian nih maskernya pokoknya pakai masker lah, pakai apapun, kain kayak pakai ya gitu kan ya. Berarti apa ya, berarti dari sebenarnya kalau masker itu kayaknya dari WHO juga sih nih yang gua baca juga dari WHO kan, secara langsung dari WHO juga. Tapi ya gitu, ketidakpastian ini yang emang buat tenaga bisnis tuh kayak kecewa gitu dengan adanya Ya. kumpul-kumpul ya nggak jauh lah dengan adanya demo itu, berarti kan dengan Ah, adanya demo atau aksi itu ya berarti membuat apa ya, membuat ya tidak ada 3M, tidak ada 3M. nah, Jadi satu ini cara menarik nih. 3M itu Demo kemarin nih. aksi Eh, kemarin kan. ini gue nggak ngomongin ya demo kemarin tuh Iya, maksudnya kayak gua juga nggak mau ngomongin aksi kemarin tuh ujungnya apa, tapi dari sisi iya ya sisi 3M, dari ah sisi medis gue pengen masuk ke podcast lu ini. Gimana tuh? Dari sisi eh jangan dari sisi masalahnya deh. coba Dari gini, ininya nggak, nah penanganan kalau COVID. nggak ya kalau tapi kemarin ngelihat kalau dari Instagramnya BEM SI ya Ya, seluruh Indonesia kan mereka udah ngasih apa ya kayak tetap ikutin protokol segala macam gitu ada kan. ya oke. Nah dari IG apa ya dari Instagramnya Yarsi BEM Yarsi itu juga ada sih kayak gitu. Ya, Eh, Cuma ya itu balik lagi maksudnya kan pada akhirnya realitanya itu kan ngumpul semua kan kayak gitu kan iya karena nggak ada karena kan jaga karena jarak kayak aksi gitu itu nggak bisa kalau kita nggak bisa teriak, nggak bisa. nggak bisa men kayak gitu iya nah Kalau terus emang aksi itu ada jaga jarak, pasti ada penyusup. Udah gampang masuknya penyusup. terus ya udah terus ya udah akhirnya ya udah gitu kan. Terjadilah aksi terus kayak gue dalam hati kayak ini kan lagi corona ya ini kok Iya, orang berani banget sih gitu
orang berani banget apa ya, orang berani banget keluar rumah gitu, berdempetan semua segala macam gitu. Ya. Ya Oke. mungkin ada yang mikir kayak ya gue mending gue mending mati lah gara-gara COVID tapi gue ngebela negara gue gitu ya Ya, anjay. oke, oke. Tapi ya itu kan ya kalau ngelihat dari sisi kesehatan dan peraturan dan segala macam ya itu kan kayak lah ini kita lagi PSBB gitu kan, lagi Ya, ada protokol kesehatan tapi kenapa jadinya begini gitu. eh ya itu sih kalau yang gue pengen ngomongin cuma itu doang sih dari sisi demonya. ya itu ya berarti lagi-lagi karena mereka, gua pun juga ya mau ikut juga, tapi gue emang lagi kurang sehat sih nih, makanya nggak bisa ikut gitu. Ya itu karena kita mahasiswa atau buruh demo atau aksi karena ada apinya. Hmm, Apinya itu yang mereka lagi-lagi memutuskan suatu undang-undang nggak pada waktunya. ya gue nggak tahu ya sebenarnya undang-undang, sebenarnya gue juga masih kurang tahu nih, kurang paham. Ya, Omnibus Law ini sebenarnya kan nggak tahu ya, katanya banyak banget hoaxnya ya, ya nggak sih, ya katanya betul, betul. sebenarnya yang beredar di masyarakat itu infonya bohongan gitu. Terus kayak Hmm. kemarin dapat gue nonton berita juga ternyata tuh draftnya tuh revisi terus padahal udah ditetapin kan, ini kan lucu kan ya. Iya, oke, oke, Nah lanjut. itu menarik tuh. Nah cuma maksud gue gini, eh apa ya, gue tahu sih ya ini nggak sih, yang gue tahu tuh omnibus law ini udah mau ditetapin dari tahun lalu ya. Iya, udah lama, itu isu Ya lama udah loh. lama kan. Nah Lama. cuma gini, eh apa ya, maksudnya sekarang kan lagi pandemi nih, Iya, lagi bener-bener pandemi parah banget gitu kan, betul. chaos. Nah daripada mikirin undang-undang yang gue nggak tahu seberapa urgent lah undang-undang itu gitu kan buat Ya, para buruh, buat para masyarakat segala macam. Nah kenapa nggak pemerintah tuh bener-bener fokusin buat COVID? itu Itu yang aja, gua itu masalah. aja. Itu aja, Satu gitu apa itu ya? aja. Satu yang menurut gua tuh yang harus diharapin sama pemerintah tuh itu cukup itu doang. Iya, benar. Itu aja. Sebenarnya Uh-uh. nggak usah pakai apa ya. Fokus kita tuh sekarang kesehatan gitu yang lagi miris gitu. Yang lagi Hmm. di titik yang paling lemah tuh kesehatan. Bahkan Menkesnya aja juga udah kayaknya udah mati langkah gitu kalau gue lihat gitu. Nanganin COVID ini kan. Kursi kosong ya. Iya, gitu. Jadinya ya pemerintah ya itulah fokusnya kesehatan gitu. Nggak usah hal-hal lain dulu gitu. Salahnya Hmm. itu ketok palunya Iya, itu di saat waktu yang nggak tepat. Ya sehingga ya. mungkin dari mereka juga ada kesempatan kali ya. Wah, dengan adanya pandemi ini gue bisa ketok ini. Karena nanti kalau gue ketok ini, ya kemungkinan nggak ada yang aksi. Gitu kan mikirnya mungkin. Mungkin aja mikirnya kayak gitu. Ya Ya bisa faktanya jadi. namanya juga apa ya? Namanya juga negara demokrasi juga, namanya juga suatu hal yang diragukan lah terkait dengan UU ini ya pasti ada aja aksinya. Itu Ya. karena lagi-lagi ketidakpercayaan atau ketidaksinkronan antara masyarakat sama pemerintah tuh udah hilang lah. Apalagi dengan diketok kayak ini ya, undang-undang ini pasti hampir hampir berapa persen, malah hampir 80% mungkin ya, gue juga nggak tahu. Ya pemerintah, ya masyarakat udah nggak percaya lagi sama pemerintah sendiri. Yang ngerinya itu, ngerinya ya ada itu aja. Udah, itulah nih. Harusnya emang Terus benar. Yang lebih, ini yang lebih krisis itu yang kesehatan. Kenapa kita nggak sama-sama yuk uh, membangun budaya 3M itu 3M dengan yuk kita sama-sama dukunglah, saling mendukung antara pemerintah sama masyarakat, masyarakat mendukung pemerintah buat menangani kasus ini gitu COVID. Gitu kan harusnya diharapkan, ya gue harapan juga itu gitu loh. Ya ya, kesehatan ini. Ya sampai kapan kita mau kayak gini terus di rumah terus kan. Orang tuh gue
kasihan gitu sama orang-orang yang udah taat peraturan, yang udah nggak mau keluar rumah, yang WFH dan lain-lain. Itu gue kasihan sama orang-orang kayak gitu loh. Istilahnya dia kecewa, pasti kecewa. Dia sudah mengikuti WFH, dia sudah aku ikuti aturan pemerintah, ya di rumah aja. Kasihan orang-orang yang emang udah taat. Lagi-lagi ya dengan adanya ini, API ini, yang dibuat sama pemerintah sendiri sebenarnya API-nya itu. Ya. Jangan diketok kayak ini, diketok undang-undang ini. Ngesainnya malam-malam lagi ya? Iya, itu yang gue pertanyakan itu. Ya emang itu sebenarnya isu lama. Nggak tahu. Isu lama. Isu dari berapa tahun yang lalu, setahun yang lalu. Udah lama itu isu. Isu Omnibus Law ini udah lama. Ya sebenarnya gue nggak mau bahas ini dulu ya, karena mungkin lebih pahamnya sama anak-anak hukum kali ya. Iya sih. Ya. Ya gue ngambil sama lu ini ya dari sisi kesehatan ini. Nggak apa-apa. Ya pasti kecewa lah ya tenaga medis dengan adanya ini. Ya gimana? Kalau nggak dengan adanya aksi pun ya mereka juga itu ngerti kan gimmick buat kayak gini. Apalagi ya cuman diajukan ke MK. We don't know. Ya kita tahu MK dipilih sama siapa? Hakimnya. Oh iya. Ya, itu kan, ya udah langsung ditentukan lah. Itu potensi di judicial review ini ya makin kecil. Itu sih. Wajar kalau emang ada aksi, ada demo, ya karena kita negara demokrasi. Ya wajar, benar. Wajar, emang wajar. Tapi ya kondisinya lagi-lagi di saat pandemi, emang lagi kurang tepat gitu loh. Intinya ketidakpercayaan antara pemerintah sama masyarakat sih yang gue tangkep. Masalah kita tuh itu, nggak ada kepercayaan. Gitu. Pemerintahnya juga ya gitulah. Ya gitulah. Nama percaya ya udahlah. Terus mungkin penyuluhan ke masyarakat itu juga kurang dari pemerintah, dari ya mungkin dari Satgas COVID udah maksimal lah ya. Insya Allah udah maksimal buat edukasi 3M ya lagi-lagi, tapi dari atas ya mereka kan cuma Satgas ya, cuma melaksanakan gitu. Dengan yang membuat kebijakan ini ya dari Kemenkes. Ya kalau emang dari atasnya itu juga udah semrawut, ya yang pelaksana ini bagaimana gitu kan? Complicated nih negara lu. Negara gua, negara lu. Iyalah negara kita lah. Ya Allah. Itu udah jadi sulit. Kocak lah. Tawain aja. Lama-lama semakin naik ya, nih nggak ada angka penurunan Enggak, gitu. nggak ada turun. Angkanya makin naik. Sampai males nonton TV. Iya, sampai Bapak kan gue awal-awal gini ya, awal-awal dulu ada COVID nih. Awal-awal dulu takut keluar rumah, gue takut ini. Padahal kasusnya cuma 1, cuma 10, cuma 5. Iya. Takut banget gue keluar, khawatir loh ya, khawatir banget. Ternyata berapa bulan kemudian naik 4.000. kasus saya 500, berapa kemudian lagi udah 1.000, udah 2.000. Udah semakin biasa aja masyarakat kita. Gue bingung gitu loh. Yang harusnya semakin khawatir, kasus saya semakin banyak, ini malah lebih biasa aja. Gue tahu nih, manusia itu sifatnya adaptif, lebih mudah beradaptasi. Mungkin ini adaptasi yang konteksnya salah. Ya itu salah satu kemampuan kita sebagai makhluk hidup ya kan? Apa ya kan? Ya kan? Bernafas, bisa berpindah tempat, beradaptasi, apalagi makan, minum, apalagi berkembang biak, ya dah. Adaptasi. Bisa beradaptasi sama COVID ini ya. Ya. Semakin banyak kasusnya tapi semakin biasa aja gitu. Iya, makin B aja ya dah. Salah sebenarnya, adaptasinya salah. Gitu. Gak tahu lagi dah. Apa ya? Aduh, kalau nanya-nanya lu panjang sih sebenarnya. Lu
termasuk orang yang disuruh gak sih buat jadi tim medis atau belum? Tim medis. Hmm. Oh, jadi mahasiswa itu, ini yang kedokteran deh yang gue Ya, tahu. kedokteran lah pasti. Jadi, jadi itu ada program dari Kemdikbud, itu dia kerjasama dengan apa ya, dengan para mahasiswa lah gitu kan, dan Ya, khususnya mahasiswa kesehatan gitu. Terus juga ya, kerjasama dengan ini namanya ISMKI, Ikatan ya. Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Itu organisasi perkumpulan uh, apa ya, perkumpulan senat lah, Fakultas Kedokteran satu Indonesia paling besar lah, salah satunya. Nah, terus di situ kerjasama akhirnya ada rekon nih relawan COVID-19 ya kan. Ya, Ya, jadi kalau yang gue nggak tahu ya, kalau yang dari kedokterannya itu kemarin itu jadi kayak ada yang mahasiswa mahasiswa biasa nih, sama ada yang ini yang koas. ya. Ya, jadi ada yang mahasiswa yang masih kuliah nih, preklinik lah bilangnya, sama ada yang koas. Nah, yang koas itu ada beberapa tuh yang emang kalau nggak salah ya, mereka itu ini cuma jadi kayak call center gitu aja. Oh, Beberapa kalau nggak salah kayak paham, gitu. paham, 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 paham. Nah, tapi kalau yang mahasiswanya gitu, mahasiswa yang prekliniknya itu ini ada mereka dari Rekonnya itu kayak ngadain program apa ya, kayak penyuluhannya tapi lewat media sosial gitu. Ada Oke, paham, paham. gitu aja sih. Beberapa yang mau ikut gitu jadi relawan. Ada sih kemarin. Terus kayaknya sekarang lagi berlangsung juga lagi deh gelombang keduanya. Itu Buat doang sih. ikutan relawan. Jadi relawan. Tapi cuma Bro, ya nge-share media sosial, terus habis itu ada yang apa ya, itu kan secara online. Ada juga ya. yang mereka secara apa ya, offline-nya mereka datang ke apa ya, uh, ke sebuah tempat, misalnya kayak tempat restoran, terus mereka kasih penyuluhan, pasang poster, itu ada, Oh, gitu sih. berarti relawan di sini yang mahasiswa ini bukan Hmm. bertugas ya? Bukan nggak, iya, jadi kayak emang cuma penyuluhan aja, tapi nggak kerja di rumah sakit langsung, nggak berhadapan dengan pasien, nggak. Isunya gitu loh nih. Pokoknya semua mahasiswa, pokoknya sampai mahasiswa tuh turun gitu buat nanganin ini. Itu salah ya? Nggak Oh, nggak kayak gitu. nggak belum Kita sih, dapat sampai sekarang beritanya belum kayak sih. gitu nih. Belum Oh, nggak belum. tahu. Cuma ya nggak mungkin juga deh kayaknya, Kenapa kalau nggak menurut gue mungkin? ya, nggak mungkin aja ya, karena ilmu kami masih belum cukup, satu. Yang Ya, kedua, ya kami belum punya apa ya istilahnya, bukan hak apa sih, eh kayak sertifikat apa sih, ya ya. itulah Syarat-syarat. syarat. Nah, buat syarat buat praktek kan belum ada gitu, masa mahasiswanya yang turun gitu, Iya. kasihan aja gitu. Malah semakin berbahaya ya kalau mahasiswa ini belum pengalaman Iya, yang kami berat. kami masih nggak tahu nih gimana protokolnya ketika bekerja di rumah sakit gitu kan, ketika ketemu dengan pasiennya kayak gimana gitu kan. Nah, nanti malah angkanya tambah naik gimana, ya kan? Ya Ya, walaupun mungkin ada materi sebelumnya gitu kan, tapi ya masih riskan kan. berarti mahasiswa ini cuman sekedar relawan itu sebagai penyuluhan aja ya, sebagai Hmm, penyuluh doang ya, nggak iya, terjun menangani COVID. enggak sih, belum kayaknya belum. Belum ya? Yang gua tahu belum. Oh, belum. Hmm. Oke, oke, oke. Mungkin dari teman-teman kalau emang ada yang udah pernah dapat, udah sampai turun ke pasiennya, ya bisa tulis di komentar kali ya, biar lebih paham aja kali, biar bisa lebih luas lah pandangan kita gitu. Kalau kata Anif belum sih, belum sampai menangani pasien COVID, cuman penyuluhan aja buat Setahu gue ya. mahasiswa Hmm, kedokteran ya. ya. Ya sayang aja, kalian kan kedokteran pasti butuh kader kan, butuh kader Maksudnya kan. Kader kader itu apa nih? butuh generasi selanjutnya gitu. Oh, iya, iya. Ya iya, kalau Pasti. emang Kalau diturun kalau di media, mahasiswanya dipakai, ya nggak udah terus ada nggak ada nanti. penerusnya gitu kan. Kasihan. Iya, gue mikir ya Iya, mendingan makanya kan. belajar aja gitu ya kan, Ya belajar udah. dokter. Apa ya? Kewajiban kami ya belajar. Ya masih belajar, paling kan cuma kecerdasan lewat penyuluhan. Iya, Ya, ingetin satu paham. sama lain. Udah, gitu Itu doang. bisa dilaksanakan sama mahasiswa yang lain nggak, yang penyuluhan gitu,
Atau cuman khusus Kayaknya kedokteran? bisa semua deh, bisa semua. Semua. Cuma emang bisa semua. Cuma targetnya emang ke khususnya dikhususkannya gitu kan. Targetnya itu yang ngerjainnya itu, yang laksanainnya itu mahasiswa kesehatan. Oh, masih kesehatan. Iya, Mm-mm, iya, iya. kesehatan. Ya, itu COVID, COVID. Apa ya? Ah, Kan tadi gue tangkep kayaknya yang lu bilang itu kurangnya apa ya? Dari masyarakat juga salah, ya kan? mm, Terkait dengan kenapa COVID ini kasus semakin naik kan? ya, Masyarakat juga salah, di lain sisi juga pemerintah juga salah kan? ya, benar Nah, sih. apa ya? Kalau ditanya, aduh, pasti kalau gue tanya solusinya, lu pasti nggak tahu nih jawabnya apa. Solusi ya. Solusi, solusi. Ini kita Gua udah nggak tahu. salah nih, udah serba salah. Dari Satgas COVID mau penyuluhan terakhir dengan 3M, 3M, udah ada aksi. Yang pasti, buat apa mereka pencerdasan 3M ini? Sedangkan, apa ya, gue juga nggak tahu ya, mungkin imunitas dari mahasiswa ini juga kuat, bisa jadi. Jadinya tidak ada yang terkena setelah emang nggak ada jaga jarak. Nemu gak sih kasusnya karena itu? Ya, nggak tahu sih. Nah, kan nggak tahu kan? Eh, Malah ya, nggak ada cuma kan? Di berita-berita nggak ada kan? nggak ada. Nah, itu makanya dipertanyakan. Maksudnya apa? Sorry. Maksudnya itu adalah yang kemarin aksi nih, buruh, mahasiswa, Mm-mm. dan lain-lain. Kan nggak ada jaga jarak ya. Tapi Hmm. dari mereka tuh nggak ada yang terindikasi gitu. Mungkin ada Oh, tapi COVID. cuma dikit kali ya. Oh, Nah nah itu itu bisa disebabkan oleh imunitas. Tadi lu bilang imun tuh penting kan. ya Bisa salah aja satu mereka faktornya. imunitasnya tinggi kan. Bisa jadi. Makanya Oh, nggak terkena. bisa jadi bisa. Cuma bukan permasalahin merekanya kebal sama COVID-nya apa enggak. Ya, Cuma kepatuhannya itu loh. iya sih. Karena Ya, kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan gitu. Aware-nya mereka terhadap pandemi ini gitu. sebenarnya udah aware, kita kuliah udah juga jaga jarak, udah jarak jauh, terus juga sebenarnya yang membuat kayak gini ya dari mereka nih, Hmm? yang membuat seperti ini karena mereka gitu loh. Ya, Ya gimana gitu. ya, ya, Ya sulit. ya, Itu jalan terakhir kan kalau di manajemen aksi ya. Ya aksi turun ke jalan tuh udah opsi terakhir kita. ya. Kita udah Ketika melakukan aksi intelektual, udah audiensi ke kementerian, udah melakukan aksi kreatif, udah nggak gini gitu terus. Ya udah opsi terakhirnya dipakai ya benar. gitu Itu kan. langkah terakhir. Benar. Kalau dalam kajian strategi kayak gitu kan. Iya, ya udah langkah terakhir udah sulit gitu loh. Ya, gue nggak Iya, benar-benar menyalahkan ya masyarakat, mahasiswa, nggak menyalahkan pemerintah gitu juga enggak. Ya, semua faktor sih menurut gue dua gitu. faktor. Karena udah nggak ada Multifaktor. kepercayaan lagi dari masyarakat untuk buat pemerintah, nggak ada kepercayaan. Terus pemerintah ke masyarakat juga ya gitu kurang aware juga. Palingan ada Ya, beberapa yang aware, ada pasti dari pemerintah, tapi nggak semuanya. Malah lebih banyak yang enggaknya daripada iyanya. hmm, Udah nggak ada ya, ketidakpercayaan aja sih yang gua tangkap masalah sekarang itu. Terus ditambah lagi dengan adanya hoax dan lain-lain gitu kan. Wah, yang hoax ada tuh. apa ya? Ya kita sebenarnya termakan oleh dari mereka. Kita tuh sebenarnya lagi perang saudara. Ya, Ya udah, gue baru nyadar ini kayak semacam perang saudara pun baru kemarin malam kayak kenapa? ngelihat apa ya? Tahu kan ada kejadian yang halte busway dibakar. Ya, Nah, kalau kalau menurut terus logika lo, nah menurut nah logika lo itu bakal itu mungkin nggak sih yang melakukan itu dari mahasiswa atau buruh? Nggak mungkin, coy. Itu kan enggak. fasilitas mereka gitu, fasilitas buat ke kampus, apa fasilitas buat ke pabrik. Iya, Kalau mereka tiap rusak, hari kita naikin ngapain? itu busway. Gini sih, gue nangkepnya gini. Ini nggak tahu ya. Kemarin kan di berita-berita omongan orang juga ada yang bilang
ada oknum nih di balik kenapa bisa kayak ada kebakaran semua segala macam gitulah. Nah, ya itu kita kayak diadu domba gitu loh. Jadi mereka kayak kita aksinya damai kan sebenarnya, aksi damai kan, damai, nggak perlu ada pukul-pukul semua segala macam yang video beredar gitu kan antara polisi dengan mahasiswa. Nah, kita cuma unjuk rasa nih, damai. Terus tiba-tiba ada yang kayak nih. Hah? Nanti lagu jawab lah. Oke, ya, ya kayak gitulah. Nah, terus ya terus akhirnya ada yang ngebakar kayak gitu, terus kayak jatuhnya yang salah para yang pengunjuk rasanya gitu kan, padahal yang unjuk rasanya mungkin nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah akhirnya berantem civil war deh. Civil war. Memang ada seseorang yang nggak mau bertanggung jawab yang maunya cuman ya memulai tapi nggak mau menyelesaikan. Ya artinya kita sama aparat pun, buruh, mahasiswa ya berantem sama aparat yang emang sebenarnya dia itu pembela kita sebenarnya. Iya. Gitu loh. Ya kita melawan civil war sesuatu gitu. yang melawan sesuatu yang seharusnya kita nggak perlu lawan. Iya, ini pasti ada hal lain gitu loh. Ada sesuatu gitu, something yang maybe I don't know juga gitu. Yeah. Siapa yang penyebabnya gitu? Gue juga nggak tahu. Ya, udah semakin complicated negara kita nih. Dari kesehatan harusnya dari mereka yang lebih peduli dengan penanganan kasus inilah COVID-19 gitu, biar bisa masyarakat beraktivitas seperti normal lagi, sepatnya kan harusnya. Ya, tapi dengan apa ya? Lagi-lagi ekonomi sih. Ya, pasti. Sebenarnya ekonomi kalau lo ikuti ya, itu sebenarnya udah mulai turun. Sebelum ada pandemi udah mulai turun juga. Kalau kita ikuti ya. Gitu. Dan sebenarnya bisa ditanggulangi gitu dengan adanya ketegasan lah dari pihak pemimpin. Ini kita mau lockdown atau enggak, mau PSBB atau enggak, itu dari awal harusnya. Ya, apa ya, dari kita pun, dari pemimpin-pemimpin kita menanggapi COVID itu apa ya, seperti permainan. Ini gue mau review aja ya, review ingatan gitu dari kalian. Kalian menganggap remeh COVID ini ke dunia ya. Cina udah kena, tapi kita masih meremehkan, dari pihak pemimpinnya masih meremehkan COVID ini, ya kan? Yang nasi kucing itu nasi kucing. Ingat nggak? Nasi kucing apa tuh? Nasi kucing ya, masa tahu sih. Gue nggak tahu. Yang apa ya? Banyaklah itu yang emang bisa menangkal COVID. Yang sebenarnya itu nggak ada uji klinisnya gitu, nggak ada apa ya? Aduh. Nasi kucing gue nggak tahu. Nasi kucing masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Apa tuh? Dan itu jokes dari pemimpin kita ada. Kayak gitu. Kayak sih nasi kucing gue lupa. Nanti pemenang tuh bisa komentar ya. Jokesnya apa gue lupa. Kayaknya nasi kucing sih. Salah satunya itu. Intinya yang meremehkan adanya COVID ini, pandemi COVID. Nah, sehingga kasus pertama kan di Depok ya, kalau tahu ya, ya kan? Oh ya. Kasus pertama itu di kota Katanya Depok kasus pertama kan. di Depok. Karena ada warga kita yang habis dari luar negeri, terus kontak sama warga asing gitu. Ya akhirnya terkena positif COVID pertama kali di Indonesia. Jadi sebenarnya itu pemerintah juga atau pemimpin kita masih meremehkan nih, masih meremehkan dengan masih satu kasus itu. Sebenarnya kita bisa menanggulanginya sebelum emang tersebar. Ya seperti rantai lah, rantai silsilah evolusi lah istilahnya gitu. Dari satu makhluk hidup bisa melahirkan dua, terus dari dua ini bisa melahirkan 8 misalnya. Nah itu kasus COVID kayak gitu. Ya kita harus berhentiin dari satu ini bagaimana nggak ke orang lain. Sebenarnya bisa kan? Nah lagi-lagi penanganannya, ya artinya stimulusnya itu lambat gitu. Ya kan? Ya. Kita mungkin kita ya udah kita sekarang udah di masa apa ya?
Udah emang COVID ini menerima udah nggak semuanya bisa udah terjadi. dikondisikan lagi COVID ini. Ya mungkin Udah sulit. Udah semakin nggak tahu banyak nih lagi. soalnya. Iya, Bagaimana nggak tahu kita lagi. caranya? Iya. Jadi lo aja dari anak kedokteran udah pasrah kan? Nggak tahu lagi harus gimana kan? Ya apa Iya. gimana nih? Udah pindah omongan kami mah, udah nggak ngebahas COVID lagi udah. Ya kan? Udah malah bukan sebenarnya peduli ya. Tapi karena ada pihak yang bodoh amatan juga, ya tenaga medis juga udah kecewa kan. Udah capek menangani ini semakin banyak, tapi dari pihak luarnya juga nggak ada dukungan banget. Dari pemerintah juga kurang mungkin. Ya kayaknya kalau kalau dibilang kalau masih penyuluhan pun menurut gue ya udah nggak terlalu efektif lagi. Betul. Maksudnya gini, orang udah pada tahu semua ini COVID ini virusnya mungkin kayak gimana nyebarnya, Iya. caranya, penanganannya. Tapi ya balik lagi ke merekanya lagi gitu. Seberapa apa ya pedulinya mereka gitu terhadap diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Dan bisa juga karena masalah ekonomi ya kan yang kita pernah dengar kan katanya apa tuh ada yang penyuluhan terus ternyata mereka tuh tahu gitu harus pakai masker tapi masker aja mahal apalagi kemarin kan dibilang ternyata masker itu harus ada standarnya kan ya Nah, emang bener sih kayak tebalnya emang harus ada standarnya gitu kalau tipis banget juga ya bisa dibilang percuma ya itu nggak murah maskernya mending beli makan daripada beli masker betul. ya kan Ya, nah, buat apa beli masker kalau kita kelaparan? iya mati Bagusnya juga dah mati juga. ya Itu sulit. Udah penyuluhan juga udah kurang efektif karena warga pasti udah tahu. Misalnya ada satgas yang datang, ya dia bodo amatin. Karena ya udah tahu sebenarnya. Masyarakat udah tahu. ya kalau mungkin penyuluhan mungkin lebih ke hoax-hoaxnya aja sih yang menyebar nah Iya. itu doang itu aja kayak oh enggak nih oh pakai minyak kayu putih bisa mencegah covid enggak Belum ada ujinya lagi ya dari nggak ilmuwan ada uji sekarang nggak klinis ada kan. Itu nggak kan ada dari jurnal pihak aja yang menganggap itu bisa. ya entahlah itu dari mana lucu Aku juga banget nggak tahu dari mana itu. ya Aduh. Ya, gue juga ditanya harapan juga pasti jawabannya ya semakin kompak sih harusnya. Saling mendukung harusnya kan. ya Harus saling mendukung. Gue pasti lu sinergis jawabnya juga gitu, bingung pasti. Harapannya juga udah bingung dari terhadap COVID ini gimana. masyarakat bingung Iya. Iya, baru pertama kali gue podcast kayak gini berkeluh karena juga udah bingung gitu. Kalau ngomongin COVID udah semakin banyak, semakin gak bisa terkendali karena dari awal kita merespon COVID ini ya dengan bercanda. Akhirnya kita bercandain lagi dengan virus ini. ya Itu kebanyakan quotes kayaknya quotes itu. oke oke fair oke sip Dari kita aja awal masuk ke COVID ini, ya kita sudah menganggap itu sebuah candaan. Ya udah, kita bisa dicandain lagi sama virus ini. mantap Masuk lah itu. masuk masuk Ya wes lah nih, aduh kayaknya udah 48 menit nggak kerasa kan? wow oke Ya wes lah. Thank you buat Hanif yang udah podcast kali ini. Semoga tetap sehat. Hanif amin it tetap was semangat. ya Mahasiswa nih, ini kalau kalian nggak tahu nih, dia wakil senat Fakultas weh Kedokteran Yarsi, teman-teman. Mantap, oke lah Hanif ini. Joko Dulu tuh dia tuh di SMA tuh apatis, nggak ikut organisasi apa. Pikirannya cuma apa? Ya belajar. Tapi sekarang di mahasiswa udah berubah total nih, Hanif. Masya Allah, keren banget, Hanif. ya kehidupan perkuliahan itu mengubah banget sih sebenarnya Right, bener. jujur jujur serius Gue sepakat. eh bener-bener beda banget deh dulu bener-bener gue apatis banget sumpah Iya, lu di manfaat lu apatis banget, kocak. ya nggak peduli lah ada masalah ini masalah itu ada angkatan lagi ada problem ini terus kayak ya udah bodo amat gitu kan mikirin kelas gitu kan mikirin teman-teman di kelas aja udah cukup belajar pulang gak ada kehidupan gitu kan
Ya, ya, kehidupan perkuliahan menyadarkanku. Harus lebih peduli lagi dengan sekitar kita. Termasuk dengan Ya, isu-isu COVID ini. ya, benar-benar. Kepekaan sosial nih. Berarti Ya, kepekaan sosial udah ada, udah terbentuk. Oke, thank you. Ini wakil alhamdulillah. senat Fakultas Kedokteran Yarsi, teman-teman. Hebat banget dia. Menang. Okay, it was a pleasure for being invited here Thank you, oleh Hanif. Bapak Ketua Tank MIPA UNJ. Iya, oke. Ini gue udah pakai topinya nih. Iya, nih. Oh, pakai topi. Kan tadi Oke, pakai helmet ya. Oke, terima kasih, Hanif. oke. Terima kasih banyak Bapak Udah, Ferdi. udah malam juga nih, podcast malam juga. Udah pagi malah. Oke. Ya, kan nocturnal. Yes, terima Oke. kasih. Ya, Tonton, terima terima kasih kasih yang sudah banyak. menonton podcast ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.